Nanti Tuhan itu seperti kaleng Sprite tapi sudah sodanya sudah nggak ada gitu ya Bang Herman ya? Enggak lah. Kayak apa? Gimana? Mengosongkan diri itu konsepnya bagaimana? Coba. Dia itu belajar dari India yang Muslim. Coba. Apa itu? Mongol, bukan Mongol. Bang Helman. Nonton filmnya tuh. Bang Helman, tadi kan abang bilang Yesus diberi kekuasaan. Maksudnya seperti apa? Betul Bang Litel. Katanya Yesus diberi kekuasaan, makanya dia Tuhan. Kalau iblis, berarti dia Tuhan juga, Bang Helman. Enggak lah, itu kan bukan sesembahanku. Aku enggak tunduk pada iblis, mana ya kau? Tapi kan iblis juga dikasih kekuatan. Nih. Ayub 1:12. Ya, tapi kan harus maka firman Tuhan kepada iblis. Maka firman Tuhan kepada Yesus. Si iblis. Nah, segala yang dipunyai ada dalam kekuasaanmu, iblis. Hanya janganlah engkau. Iblis ini. Iya, tapi kan dia juga dikasih kekuasaan ya, Man. Ya kan berarti bukan Tuhan gitu aja. Iya, tapi kan sama-sama dikasih kekuasaan. Ya memang dikasih kuasa, tapi dia bukan Tuanku kan? Tadi kan kata Abang kalau bersama aku dengarkan, enggak siapa tahu aku bilang. Tadi kan Bang Hewan bilang, karena dia diberikan kekuasaan. Kan tadi Abang bilang gitu. Kenapa Yesus Tadi kan Abang bilang, kenapa Yesus dikatakan Tuhan? Karena dia diberi kekuasaan. Ini iblis juga diberi kekuasaan. Oke lah, kalau kayak gitu biar jelas samamu. Dan ada kata dannya, dan dia adalah Tuhan bagi umat manusia. Apakah iblis Tuhan bagi umat manusia? Di mana dan Tuhan manusia di mana? Biar aku bukakan lagi. Dan dia Tuhan manusia di mana? Nah, kalau gitu suruhlah Ella itu bilanglah iblis jadi Tuhan. Ya, kan tadi kan Bang Helman, tadi kan Abang yang bilang tadi. Tambahin sama LAI itu. Tadi kan Bang Helman bilang tadi karena dia diberi kekuatan oleh Tuhan. Ya, usul kalau Rindu bilang kan kayak apa sana lembaga kita bilang. Labelkanlah iblis jadi Tuhan juga bilang karena diberi kuasa bilanglah. Elman, tadi kan kau bilang kan gini. Ada aja pamu idemu. Iya, tadi kan kau yang ngomong gitu tadi Elman. Kau bilang karena dia dikasih kekuatan oleh bapaknya. Karena dia Tuhan. Kan gitu tadi kata kau tadi. Tuhan itu loh, ya, berkuasa atas hidup manusia. Entah ini berkuasa juga nih. Ini berkuasa juga nih. Ya, apalagi kenapa kau tuankan? Rindu, kau mulutmu jangan ini kali ya. Dia bukan tuanku. Kau dengarnya tadi? Dia bukan tuanku. Makanya salah jawabannya. Jangan kau bilang karena dia dikasih kekuatan oleh bapaknya. Ini juga dikasih kekuatan bapaknya. Iya kan? Kan aku tambahi dannya. Kau komentar lah kau mau berpolemik aja ya kau di sini. Bumbung waktunya kau di sini ya. Di sini. Dan di mana ya dan pengetahuan. Gitunya. Iya, tapi jangan tipu-tipu, Bang. Tipu-tipu lah kau bilang lah. Sama kayak siapa tadi kau dibilangnya kau penghujan. Ini aja kau ini, yang waras-warasnya kita di sini. Kayak Little Pig ini, kayak Lenaga, kayak aparat si waras ini. Ya tadi kan Abang bilang tadi. Kenapa dia dikatakan Tuhan? Karena dia punya kekuasaan. Baru ingat aku, dari dulu patikan aja terus andalan si aparaku ini. Patikan. Sedangkan iblis juga punya kekuasaan. Patikan sama aku parah. Kalau kita pelai itu nyaku apa? Kenapa kalian pilih-pilih? Tobat lah kau Herman, aku udah tobat. Iya, tobat lah kau Herman. Waktu pecah Protestan Katolik, kan nggak mau si Martin Luther pakai semua Alkitab itu. Yang menurut dia Herman, dipakai. Herman, faktanya hingga hari ini Martin Luther tidak dipecat dari uskup. Dia masih Katolik. Makanya itu. Sedangkan kau dipecat. Ada nggak dipecat dari uskup? Perhatikan. Makanya Protestan itu adalah Katolik. Katolik, kalian ketipu. Ketipu lagi apa ketipu? Kalian yang ketipu sama Martin Luther. Nggak ada tipu-tipu. Ngapain? Lagi ada nggak dia dipecat dari Katolik? Nggak ada. Nggak ada. Makanya tobat. Aku di pakar Bible yang kau lawan ini. Dulu aku bisa para kau. Dia tadi ampun awak. Pakar Bible rupanya. Apa rawa ini? Ya aku tanya mana bukti surat pemecatan si Martin Luther dari Katolik? Cari dulu kau dapat. Pokoknya nggak penting sama detik ini dia masih Katolik itu. Alkitab lainnya yang pegang. Kalian ini korban LAI. Aku enggak lah. Jangan kau tuh udah kompar aku. Jangan kau baca masih bahasa Inggris. Herman, tobat kau. Baca masih Orthodox Jewish Bible. Mana paraku ini udah tobat lah. Apara, dengar dulu. Yohanes 1:1 rupanya kalau di Orthodox Jewish Bible itu lebih jelas. Yohanes 1:1. Bahasa Indonesia kan ya kan, beginilah dia. Pada mulanya adalah pada mulanya adalah sang firman Yahweh, dan sang firman Yahweh bersama-sama dengan Yahweh. Nah, itulah kalau versi Orthodox Jewish Bible jelas.
Jadi Yesus ini bersama-sama dengan Yahweh dulunya di surga sana. Hingga akhirnya dia turun ke dunia. Itulah intro dari kitab Yohanes. Oh, berarti Tuhanmu dua gitu. Tuhanmu Ya dua. iyalah. Masa iya dong. Ya. Oh, Tuhanmu dua. Satu Tuhan Maha Kuasa. Satu Oh. Tuhan Mesias. Itulah yang turun ke dunia gitu. Aparaku. Kasihan. Kak kau lah. Yohanes 5:26. Bapak punya pribadi sendiri, anak punya pribadi sendiri. Nah, itu dia, loh kan? dia. Anak Mantap, Allah. kan? Anak Jelas terpisah Allah. dua kan? Anak Allah, dia bukan Tuhan, Herman. Iya, bukan Dia Tuhan tuh Maha Kuasa. hamba. Iya, bukan Tuhan Maha Kuasa. Maksud kalau itu iya, aku akui ya. Kalau Enggak maha kuasa bukan maha kuasa, sudah. Yohanes 5:30-31. Aku tidak bisa berubah apa-apa, maka dia Iya, menjadi betul lah. maka dia Betul menjadi itu. Eli Gimana ya? Eli Eli lama sabatane. Dia nggak bisa apa-apa. Iyalah. Masa Tuhan nggak bisa berbuat apa-apa. Masa Tuhan mati? Kalau nggak dikasih kuasa ya nggak bisa buat apa-apa lah. Orang nggak Ya dikasih udah, kuasa. berarti bukan Tuhan dia hamba. Iya, kalau sesuai dengan KBBI ya bukan Tuhan, nggak masalah. Bukan KBBI aja, banyak literasi di KBBI lah. Google. Kalau pakai definisi KBBI dia bukan Tuhan, itu nggak masalah. Memang bukan Tuhan di Bibel manapun. Ya nggak apa-apa, bukan Tuhan, dia Tuhan. Herman, kami sama Yesus sama-sama di surga, tapi Kristen nggak di surga. Gimana? Kami sama Yesus, Yesus di mana sekarang? Di surga kan? Ya, Ya, kami juga di surga, tapi Kristen nggak ada di surga, nggak ada ayatnya. apa pula itu ya? Yang jelas kalau orang Kristen itu warga surgawi yang sekarang tinggal di dunia, yang masih Oh. hidup ya. Oh nanti nggak dapat surga lagi dia? Nanti ya, nanti di surga lah. Bukan Mana nanti. ayatnya? Mana ayatnya Kristen masuk surga? Yang gak usah ditanya di mana di sistem surga. Aku datang ke sana untuk menyediakan tempat bagimu kan. Pertanyaannya Kristen, bukan kau. Kristen mana bacanya? Mana? Kristen masuk surga mana? Muridnya Yesus itu kan Kristen. Siapa muridnya Yesus? Siapa murid Yesus? Kristen. Oh, nah, kalau yang dasar-dasar kayak gini masih diterangin ya capek aku loh. Iya, kalian tuh kan mengakui, kalian ini kan mengklaim apa definisi Kristen? Kristen itu Kristen adalah itu kan pengikut Paulus. Ejekan pertama bagi Iya, yang diikuti pengikut Paulus. Yesus. Pengikut Akhirnya jadi Paulus. dipakai lah istilah itu. Pengikut Paulus Kristen tuh. Mana pula Nah, pengikut bukan, Yesus? nah, kan kau udah bikin definisi sendiri yang nggak nyambung lah kita kan, kan capek aku. Aku maksudku apa, maksudmu apa? Nah, coba Tapi di mana terminologi sama. di mana Yesus mengatakan Kristen adalah pengikut tuh di mana? Di Tahu mana aku. datanya? Oke lah. Nah, Bang, kau Ucap. telah nipu kau telah udah nggak bisa nipu Nggak pergi ada kau. yang mau bertanya lagi. Oh, pada udah tahu nipu, semuanya Piki nih kau. kawan-kawan di sini. Kayak mana si, kau nih? si Rindu ininya tak jelasnya nih. Oke. Kok Oke tak lah jelas? aku ya. Sama aku Masa Herman. kau bilang Kristen pengikut Herman, sama Yesus? aku Herman. Tobat Sama aku. para. Sama aku. Balik pada Yesus para. Sama aku ya. Yahweh-nya Tuhan kita para. Yahweh itu kata Kristen progresif, setan, iblis, gimana tuh? Ya gilanya itu. Itu bagi Enggak, jadi bahan faktanya ketawaanku gini. itu. Gini. Apa itu marsionis kan? Gini. Itu bahan ketawaanku itu. Kalau Enggak, kalau gini, naik itu Herman. di roomnya siapa? Si JCC. Itu bahan tertawaanku itu. Bukan, Ketemu itu masuk sama si logika, Kembuan. Herman. Ketemu si Luga. Itu hiburan Enggak, yang mantap. gini, dengar Reman, maksud logika, masa ada Tuhanmu ada roh jahat? Ya, masa Mana Tuhanmu ada Tuhan roh jahat? roh jahat yang ada pada Tuhan keluar dari Saul. Berarti kalau roh jahat jadi Tuhannya, berarti dia si pilih begule itu berarti. Kau buka satu aja Herman. Aduh, Berdatul itu berarti. satu Caca ibu Samuel hitam. juga buka. Terus Tuhanmu suruh membunuh, merampok, memperkosa, meminta perempuan, maka dikatakan iblis. Nggak dong ya. Baca bilang 31, buka sekarang. Lain Bilang kita 31. berarti. Lain Buka. kita kau baca, coba lah kau para. Buka Alkitab bilangan dari lain 31 kau baca. Herman, jangan malu. Buka bilangan 31. Jangan. Alkitab dari gereja setan. Buka bilangan 31, jangan kau ngelak kau, buka. Udah aku baca itu sampai aku baca itu mana Ya lagi udah, gitu. masa Tuhan kau suruh membunuh, merampok, minta perempuan Tuhanmu. Gak ada itu Ya buka bilang bukalah, 31 berterangkan ya, sama Man. Abi, sudahlah. Aku masih ada waktu untuk menerangkan itu. Bukalah para kuasian. Bukalah, berkuterangkan sama Abi. Berguncang kau dengan bibirmu. Betul, aku penasaran aku dengan yang kau bilang itu. Mana ada seperti itu? Tapi Buka bilangan 31. Mulai 40 sampai Aku buka sekarang atau ini aku tutup ini Sekarang baru jadi buka sekarang. sendiri. Buka sekarang. Kau baca kuat ya. Bilangan 31. Ya, buka. Satu perikop. Iya, kau buka itu, seperti itu kau baca. Minta suruh membunuh, merampok, memperkosa, suruh menjarah itu. Sama minta Oke, perempuan. oke, demi para kuasian. Buka, baca kuat ya. Dulu komputer ini ya.
Nyanyi rohani dulu kau para katanya mantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nyanyi apa kau? Herman, masih ingat aku semua. Herman, masih ingat aku semua Herman. Mau nyanyi apa kau? Hah? Mau nyanyi apa kau suruh aku? Karena aku udah pernah nyanyi dulu. Nyanyi gereja dulu kau. Betapa hatiku. Ya, terima kasih. Tuhan lah, nggak mau Yesus lagi. Mantap letter kan Tuhan ya. Oke, good. Udah baca. Aku ini laskar Kristus. Gimana ajar lagu itu? Aku ini laskar Kristus loh, Herman. Bukan kaleng-kaleng ini, Herman. Atau bukan data aku mau kau? Iya, Bang, ini Bang siapa Bang? Bang Andi. Ya. Bang Andi, aku mau tanya dong Bang Andi. Aku kan selama-lama ini kan jarang itu baca-baca. Ternyata aku kemarin sempat baca ini Bang. Baca Galatia 4:19 itu artinya apa sih Bang? Coba Bang, mohon maaf nih saya nanya dikit. Sama Herman. Herman, bacakan Herman. Iya. Jadi kalau saya ditanya tentang kitab mereka bukan kitab suci. Tufi. Halo. Ya dia malu. Mana Herman? Baca bilang 31. Kok malu bacanya? Bukan bilangan, Galatia 4:19. Nanti lu bro, ini ada case dia. Ada PR dia nih. Baca Herman. Nanti habis itu Galatia 4 ya, 19 ya. Oh, Baca udah PR. Herman, tanggung jawab Herman. Iyalah, karena parah aku nyanyi kau dah. Ya, kuat bacanya ya. Pembalasan kepada Midian. Oh, Midian. Ya memang Iya, habis-habisnya. kuat bacanya, kuat. Tinggi dah, tinggi. Tuhan, Yahweh itu ya, huruf besar semua. Berfirman kepada Musa. Lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian. Oh, si Musa disuruh ya. Kemudian engkau akan kumpulkan kepada kaum leluhurmu. Oh, ini apa nih? Tugas terakhir ini sebelum dia berrebut. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu. Ya, pernah kau baca kayaknya. Sejumlah orang dari antaramu bersenjata diri untuk berperang. Saya mereka melawan Midian. Oh, jadi pas apanya rakyatnya disuruh ya, orang Israel. Jadi nggak pernah kau baca ya, sebut Jalankan kau ya. pembalasan Tuhan terhadap Midian. Nah, Tuhan udah palang kali dari dulu sama dulu. Dari setiap suku di antara suku Israel haruslah kamu menyuruh 1.000 orang untuk berperang. Demikian. Perang. Dari 12.000 orang bersenjata untuk berperang. Lalu Musa menyuruh mereka untuk berperang. 1.000 orang dari tiap-tiap suku bersama-sama dengan Pinehas, anak Imam Eleazar. Mic-nya deketin Bang Herman. Herman, kuat. Enggak, itu mic-nya kejauhan dia. Tes. Ketelan Bang, Ini ketelan. mana jelas? Jelas? Halo? Ya mendingan sih daripada tadi. Oke, lanjut ya. Mendingan dibaca Kemudian berperanglah mereka melawan Midian. Oke, ini udah perang ya. Tadi kan diperintahkan si Musa. Dan Pak Musa sudah mengumpulkan pasukannya. 1.000 dari tiap suku. Jadi 12.000. Dan mereka pun majulah berperang. Oke. Kemudian berperanglah mereka melawan Midian seperti diperintahkan Tuhan kepada Musa. Lalu membunuh semua laki-laki mereka. Oke. Jadi semua laki-laki Midian dihabisi. Selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh juga raja-raja Midian. Oke. And then juga Bileam bin Beor. Nah, si Bileam ini, tanya kalian si Bileam ini, dia ini sebenarnya umatnya mengenal Yahweh ilah Israel sebenarnya. Cuman dia karena mental korup jadi membelot dia. Jadi mendukung Midian. Itu ini si Bileam ini. Kasihan kali si Bileam ini. Baru kemudian Israel menawan perempuan-perempuan Midian dan anak-anak mereka juga segala hewan, segala ternak dan segala kekayaan mereka dijarah, dan segala kota kediaman serta tempat perkemahan mereka dibakar. Oke, and then jadi semua hartanya diambil ya, dijarah tadi katanya, anak-anak mereka diambil. Apa lagi ya? Kemudian Israel menawan perempuan-perempuan. Nah, ini bagian apanya kesukaannya siapa ini? Uniripe. 16 orang perempuan untuk Tuhan. Ah iya, bagian kesukaan si Uniripe nih. Ini senjata pamungkasnya nih.
Kemudian Israel mengawal untuk Tuhan, mana untuk Tuhan? Midian dan anak-anak mereka, segala hewan, segala ternak, segala kekayaan mereka dijarah, dan segala kota kediaman serta segala tempat perkemahan mereka dibakar. Kemudian diambillah seluruh jerahan dan seluruh rampasan berupa manusia dan hewan itu, dan dibawalah orang-orang tawanan, rampasan dan jarahan itu kepada Musa dan Imam Eleazar dan kepada umat Israel ke tempat perkemahan di dataran Moab yang di tepi sungai Yordan dekat Jericho. Oke, 13. Lalu pergilah Musa dan Imam Eleazar dan semua pemimpin umat itu sampai keluar tempat perkemahan untuk menyongsong mereka. Maka gusarlah Musa, marah si Musa ini, kepada para pemimpin tentara itu, kepada para kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100 yang pulang dari peperangan. Dan Musa berkata kepada mereka, kamu biarkan semua perempuan hidup. Bukankah perempuan ini atau nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor? Jadi perempuan-perempuan inilah yang diperalat si Bileam supaya orang Israel membelok dari Tuhan atau melakukan hal-hal yang dibenci Tuhan, sehingga mendatangkan petaka bagi orang Israel. Nah, kenapa pula kau bawa perempuan-perempuan itu ke sini? Oh toh, kata si Musa lah gitu kan, ceritanya kepada para perwira ini ya kan. Baru bukankah perempuan-perempuan ini atau nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Nah, tadi ceritakan ya. Maka sekarang kata Musa ini ya, bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka. Laki-laki ya. Dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki. Perempuan yang sudah menikah udah pasti masuk ya. Perempuan yang sudah pernah gituan tapi belum menikah, habisilah itu semua. Kan gitu ceritanya kan. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Jadi yang masih perawan ting-ting, oke, biarkanlah dia hidup. Tetapi kamu ini, kata Musa lagi, berkemahlah 7 hari lamanya di luar tempat perkemahan. Udah cukup, udah. Setiap orang dengar dulu, setiap orang yang telah membunuh baca komik jadi kau. dan setiap orang yang kena kepada orang yang mati terbunuh haruslah menghapus dosa dari dirinya. Jadi tetap dosa juga kan, walaupun menghabisi musuh yang diperintahkan Tuhan, tetap juga itu sebuah kenajisan juga. Jadi harus Bukan mensucikan begitu, diri ya, tanda petik ya. Tuhanmu Dia harus tetap sadis. mensucikan diri juga. Pada hari Tuhanmu ketiga dan pada sadis, hari Tuhanmu ketujuh minta kamu penjara. sendiri dan orang-orang tawananmu. Jadi ada proses Tuhanmu sadis, diri, ikut ya. berperang, minta penjara. Juga setiap pakai minta perempuan, ceritanya. jatah. Oke, ada ini question apara. Jadi kan jelas apara kan? Jadi bukan Musa yang menyuruh. Tuhan Kalau perintah menyuruh, Tuhan jelas, Tuhanmu habisi sadis, semua. suruh membunuh, membantai, merampok, Iya. penjara. Emang iya? Kok Bahkan jahat? minta perempuan. Kau baca latar belakangnya itu apara? Latar belakangnya kan ada Udah tuh jelas Pak. itu, strike news, dah, itu strike news. Bahkan itu di yang sekitar bersalah. Ada latar belakangnya itu apara? Enggak boleh baca kisah itu itu hanya yang sepenggal dipersalahkan. kan nanti. Herman, Maknanya para ini membaca. itu yang Makanya kau disalahkan jadi adalah murtad kau bangsa para. lain. Bangsa lain Nah, ditumpas. mantap kan ceritanya para. Jadi bukan Tuhan yang menyuruh perempuan itu ditawan. Perwira-perwira itu yang mau. Tuhan yang nyuruh. Tapi disterilkan lagi kalau yang masih perawan biarlah hidup. Tapi kalau yang sudah punya. Tuhanmu minta jatah perempuan tuh Herman. Nah itulah kau kan memframe Makanya, apa namanya, Kristen itulah kau progresif memframe. bilang Capek-capek aku membacakan para. Tapi kayak gitu kau bilang para. Gak dibaca, gak dibaca ya. Paraku. Gak dibaca yang minta jatah. Tujuh pencahai, buku-buku hujah. Gak dibaca, dilewatin. Atau orang musik saja ada. Ternyata begitu kau bilang Tuhannya minta jatah 16 orang perempuan perawan. Jangan Kenapa kau ulang dilewatin, lagi gak gitu dibaca para. Jelas tadi agendanya Tuhan jelas lenyapkan semua media itu. Bacakan firman Tuhan katanya. Paraku. Baiklah para. Karena kau aja dia para aku baca-bacakan. aku baca Samuel 1 Samuel 15:3. Tapi Iya, ini kisah yang menarik sama aku. Oke lah, aku turun dulu ya. Thank you, Ya, Bang. sama Ucap. Yesus Kasinda Elima Selamat juga. malam, Herman, Tuhan. Herman ya. Selamat malam lagi, selamat sore. Tuhan berkati. Oke, para. Tobat kau para ya. Kudoakan kau para. Apa ya? Itu anak-anak ya.
Masa Tuhan dikandung 9 bulan Herman, lahir di tempat pipis, di TTI Herman. Mana otak Herman?